Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka. Maaf. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man barang siapa yuti, mentaati dia ar-rasulah kepada rasul, maksudnya kepada rasulnya Allah, faqad ata'a, maka sungguh mentaati dia Allah, kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, sama hanya dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena rasul itu adalah sebagai penyampai risalah Allah. Sebagai penyampai risalah Allah. Sehingga ketaatan dia kepada rasul sama dengan ketaatan dia kepada Allah. Waman, dan pada siapa tawalla, yang berpaling dia, artinya berpaling ya tidak taat kepada rasul, tidak mau iman, fama arsalnaka, maka tidaklah mengutus kami Allah kepada Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidun, orang yang menjaga. Adapun bagi orang yang dia berpaling, diperintah taat, nggak mau taat, ya sudah Muhammad. Yang penting sudah kamu perintah, ya soal dia taat ataupun tidak, ya sudah, itu urusan dia. Karena kamu aku utus itu adalah bukan untuk menjaga mereka. Kamu aku utus bukan untuk menjaga mereka, bukan untuk ngurusi mereka. Yes, kamu hanya menasihati, memperingatkan, mereka mau alhamdulillah, tidak ya sudah, biarkan saja. Maka itu mansukh, wa man tawalla fama arsalnaka alim hafidho, itu mansukh, nasihnya Saif. Bagaimana? Ya kalau kamu perintah nggak taat, ya jangan dibiarkan, ya diperangi. Wa yaqulun, dan berkata mereka, taatun, kami adalah orang-orang yang taat. Mereka, orang-orang munafik ini Muhammad, itu ketika berada di hadapan kamu perintah apa saja, mereka mengatakan taatun. Oh, kami adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang akan menjalani perintahmu. Dengan sikap yang santun, dengan intonasi, dengan bahasa yang bagus. Wah, kami taat, kami sanggup untuk melaksanakan perintah. Tetapi faida baruzu, ketika telah keluar mereka min indika, dari sisimu Muhammad, bayyata, maka menyimpan ta'ifatun, sebagian, minhum, dari mereka orang munafik, ghairal ladzi, pada selain sesuatu, takulu, yang dia katakan. Tetapi begitu mereka beranjak dari tempat kamu Muhammad, mereka pergi pulang, yang terjadi udah beda. Kalau saat di hadapan kamu mereka menyatakan kami adalah taat, kami sanggup taat, begitu mereka pulang, maka saat kepulangan tadi mereka menyimpan sesuatu yang tidak mereka katakan di hadapan kamu. Di hadapan kamu mengatakan, ya taatun, kami taat, tetapi yang tersimpan dalam hati mereka adalah sebuah penentangan. Ya. Sebuah penentangan, bahkan ada sebuah rencana yang terselubung dalam hatinya, yang sengaja itu mereka simpan di dalam hati mereka. Wallah, itu yaktubu, akan mencatat, ma, pada sesuatu, yubayyidun, yang mereka simpan. Mereka nggak tahu bahwa
apa yang mereka simpan dalam hati mereka, di mana mereka itu dalam hatinya tidak seperti yang mereka ucapkan di hadapan kamu, itu akan dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah, dan mereka akan dibalas dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya itu. Fa'arid, maka berpalinglah engkau Muhammad anhum, dari mereka. Untuk itu, ya kamu menghadapi orang yang seperti itu, udah kamu nggak usah terlalu berpikir lebih jauh Muhammad. Biarkan saja mereka. Biarkan mereka maunya seperti itu, biarkan saja. Ya jangan dibiarkan. Ya. Kalau mereka nggak mau diarahkan, ya diperangi saja. Makanya kalimat fa'arid anhum itu adalah mansukh, nasihnya Saif. Wa tawakkal, dan berserah dirilah engkau Muhammad Allah, kepada Allah. Wa kafa, dan cukup billahi Allah wakilan, dat yang diserai. Tadi kalimat ghairal ladzi taqul, ya itu bisa dua makna. Ghairal ladzi, selain sesuatu, taqulu, yang mengatakan siapa taifah yang dia katakan, boleh. Atau ghairal ladzi, selain sesuatu, taqulu, yang engkau ucapkan Muhammad. Bisa berkata siapa taifah atau berkata engkau Muhammad. Afala yatadabbarun, apakah tidak berpikir mereka Al-Qur'an, pada Al-Qur'an? Apakah mereka orang munafik itu tidak berpikir pada Al-Qur'an? Mereka apakah tidak mau bertadabbur pada Al-Qur'an? Bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang punya arti sangat luas. Di dalamnya ya ada lafaz-lafaz yang walaupun lafaznya singkat tetapi mengandung arti yang sangat luas, mengandung banyak hukum-hukum di sana. Apakah mereka tidak mau bertadabbur pada Al-Qur'an? Walau karena seandainya ada Al-Qur'an itu min indi ghairillah, dari sisi selain Allah, lawajadu, maka niscaya mendapati mereka fihi, di dalam Al-Qur'an yang datangnya dari selain Allah, mereka dapati ikhtilafan, perselisihan, katsiran, yang banyak. Seandainya datangnya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, misalkan dari buatan manusia, maka yang akan mereka dapati adalah sebuah perselisihan. Apakah itu perselisihan mengenai masalah lafadznya, mengenai masalah pengertian-pengertiannya, dan lain sebagainya. Artinya mereka akan mendapati kerusakan yang besar ya, seandainya Al-Quran itu diturunkan bukan dari sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar ya, diturunkan dari sisi Allah, sehingga mereka tidak akan mendapati di dalamnya itu perselisihan yang banyak. Nggak ada yang berselisih sama sekali. Wa idza ja'ahum, dan ketika telah datang pada mereka amrun, suatu perkara, minal amni, baik itu perkara tentang keamanan, awil khaufi, atau perkara tentang yang menakutkan, adza'u, maka menyiarkan mereka bihi, pada perkara itu. Jadi ketika mereka ini kedatangan perkara, mendapatkan informasi tentang sesuatu, apakah sesuatu ini sesuatu yang tentang keamanan,
atau sebaliknya sesuatu yang menakutkan. Dan mereka ini tergesa-gesa untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan kepada halayak. Tidak dipikir dulu nanti apa manfaat dan madaratnya ketika kami sampaikan, tidak, pokoknya disampaikan. Walau rudduhu, seandainya mengembalikan mereka kepada amr, ila rasul, kepada rasul, kepada Rasulullah, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri, minhum, dari golongan mereka, la'alimahu, niscaya mengetahui pada amr, yaitu alladzina, orang-orang, yastambidunahu, yang akan membatasi mereka kepada amr, minhum, dari mereka, ulil amri. Seandainya saja berita, apakah berita tentang keamanan atau tentang ketakutan itu mereka sampaikan dulu kepada Rasulullah, kepada ulil amri, ini kok ada berita semacam ini, ya, lepas dari berita yang menyenangkan ataupun tidak, mereka sampaikan dulu kepada Rasulullah, kepada ulil amri. Ya, pastinya Rasulullah atau ulil amri ini bisa memberikan pembatasan, ya, bisa memberikan pembatasan untuk pemberitaan tadi itu. Oh, silakan itu disampaikan, nggak apa-apa, kepada halayak. Atau mau sebaliknya, oh jangan, karena nanti kalau kamu sampaikan nanti, ya, itu akan berdampak seperti ini sebagainya. Jadi ulil amri ini akan akan bisa mempertimbangkan kira-kira pemberitaan ini perlu apa tidak, ya, seperti itu. Nah, jangan sampai ya kalian gegabah tanpa melapor pada Rasulullah, tanpa melapor pada ulil amri, langsung disebarkan. Ini jangan sampai. Walaula fadlullah, seandainya tidak ada kefadalan Allah alaikum, atas kamu sekalian, seandainya tidak ada kefadalan Allah kepada kalian, yaitu dengan terutusnya Rasul, warahmatu, dan tidak ada rahmatnya Allah, yaitu dengan turunnya Al-Quran, lantaba'tum, niscaya mengikuti kalian asyaitona, pada setan, illa qalila, melainkan sedikit yang tidak ikut setan. Seandainya saja tidak ada kefadalan Allah yang diberikan pada kalian, yaitu terutusnya seorang Rasulullah, dan tidak adanya rahmat Allah, artinya kitab Al-Quran, yang pasti kalian akan ikutin setan. Ya, kebanyakan pasti akan ikut setan. Seandainya ada yang nggak ikut, ya sedikit, minoritas. Itulah, ya, pentingnya, perlunya Allah mengutus Rasul, sehingga ketika ada sesuatu itu kita kembalikan kepada Rasulullah, minta petunjuk kepada Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini ya kepada ulil amri itu, ada sesuatu, ya, minta petunjuk kepada ulil amri, sehingga nanti yang punya kewenangan untuk menyampaikan sebuah ijtihad kepada halayak adalah ulil amri. Faqatil, berperanglah engkau Muhammad fi sabilillah, di dalam membela agama Allah. Dan supaya perang membela agama Allah. La tukallafu, tidaklah dipaksakan atau dibebani, illa nafsaka, melainkan diri kamu.
Wa harrid, dan mengajaklah kamu al-mu'minin kepada orang-orang iman. Muhammad, kamu supaya berperang membela agama Allah. Karena apa? Karena yang dibebani untuk perang ini ya hanya diri kamu. Yang lain itu enggak. Yang dibebani untuk berperang ini hanyalah diri kamu. Yang lain adalah tidak. Nah, adapun orang-orang, ya itu ya bisalah kamu ajak. Yang penting kamu, ya. Yang penting adalah kamu. Adapun orang iman, ya cukup kamu ajak, kalau mau ya alhamdulillah, kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Menurut ayat ini bahwa yang dibebani, diwajibkan perang itu hanya Nabi, lain tidak. Yang lain itu cukup diajak kita aja. Maka ayat ini mansukh. Fama arsalnaka, la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'min, itu mansukh. Nasihnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 216. Ayat 216 yang berbunyi kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital. Ya, bahwa yang diwajibkan perang itu adalah kalian orang iman, bukan hanya Muhammad, tapi kalian semua. Asallahu, pastilah Allah, ayyakufa, akan mencegah ba'sal ladina, pada bahayanya atau serangan orang-orang kafir yang kufur mereka. Adapun yang namanya menghadapi orang kafir itu, ya, bahwa yang bisa untuk menghalangi serangan mereka, yang bisa menggagalkan serangan mereka, ya hanya Allah, ya. Hanya Allah. Maka nggak usah takut dengan mereka, ya. Seberapapun banyaknya jumlah mereka, seberapapun kekuatan mereka, nggak usah takut. Kalau Allah ya membuat mereka itu kalah, ya kalah. Kalau Allah membuat usaha mereka gagal, ya pasti gagal. Wallahu, Allah itu asyaddu, lebih sangat ba'san, bahayanya, wa asyaddu, dan lebih sangat tangkilan siksaannya. Ingat bahwa bahaya dari Allah itu lebih sangat daripada bahaya yang datangnya dari mereka orang kafir. Artinya siksaan Allah itu lebih berat daripada serangan-serangan ataupun ancaman-ancaman dari orang kafir. Dan tentunya juga Allah itu lebih berat akan siksaannya. Maka kalian jangan sampai takut untuk menghadapi kepada orang kafir, yang tentunya tujuannya adalah perang membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah hiyal ulya. Man, barang siapa yasfa, yang menolong dia, syafaatan dengan suatu pertolongan, hasanatan yang baik, yakun, maka adalah baginya nasibun, bagian, minha, dari hasanah. Barang siapa yang dia menolong orang lain dalam satu kebaikan, maka dia mendapatkan bagian pahala dari kebaikan yang telah dijalani oleh orang yang dia tolong itu. Ya contohnya dia itu ngasih contoh perbuatan baik, ya, ngasih contoh perbuatan baik. Maka ketika orang yang mencontoh tadi itu mengamalkan apa yang dia contohkan, nah orang yang ngasih contoh ini dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan bagian pahala. Yang mana pahala yang Allah berikan kepada orang yang awal memberikan contoh ini tidak mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada orang yang mencontoh. Nanti sama-sama diberikan pahala.
Waman dan barang siapa yang menolong dia syafa'atan dengan pertolongan sayiatan yang jelek, yakun maka ada lahu baginya kiflun tanggungan minha dari kejelekan. Sebaliknya barang siapa yang menolong dalam kejelekan, dalam kejahatan, membantu dalam kejahatan, membantu dalam masalah dosa, atau dia itu ngasih contoh perbuatan yang tidak baik, kalau sampai kemudian dicontoh orang lain, tentunya dia juga mendapatkan ya, tanggungan dosa. Orang yang mencontoh itu mendapat dosa, orang yang ngasih contoh juga mendapatkan dosa. Di mana dosa yang Allah berikan kepada orang yang memberikan contoh tadi ini tidak mengurangi dosanya orang yang mencontoh. Artinya sama-sama mendapatkan dosa. Makanya dalam hal bantu-membantu, tolong-menolong itu ya yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, namanya saling tolong-menolong ya hal-hal yang baik, yang manfaat. Ya, jangan sampai hal-hal yang itu adalah dosa atau hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan atau permusuhan, jangan sampai. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqitan, dat yang memberikan perkiraan atau membuat perkiraan. Artinya ya, segala sesuatu itu oleh Allah sudah diberikan sebuah perkiraan, sudah dibuatkan takdir masing-masing. Perkiraan dalam hal melakukan ataupun mengamalkan atau mengerjakan ini dan itu, ya, itu Allah sudah menentukan hal itu. Yang kemudian ya, dengan apapun yang orang itu lakukan, Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Kullu mri'in bima kasabarihin, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau yang dilakukan adalah baik, maka dia akan dapat balasan pahala surga. Kalau yang dia lakukan adalah jelek, akan dapat balasan siksa atau neraka. Wa idza huyyitum, dan ketika diberikan penghormatan kamu sekalian, bi tahiyyah, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka memberilah penghormatan kalian, bi ahsana, dengan yang lebih baik, minha, daripada penghormatan tersebut, atau rudduha, mengembalikanlah kalian pada penghormatan itu. Bila kalian mendapatkan sebuah penghormatan dari orang lain, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik, paling tidak dengan balasan yang sama. Ya, contohnya kita mendapatkan penghormatan berupa salam dari teman kita. Teman kita bilang pada kita, assalamualaikum. Nah, ketika kita mendapatkan penghormatan satu kata assalamualaikum, sebaiknya kita balas dengan yang lebih baik. Kita jawab waalaikumsalam, satu kata ditambah lagi warahmatullah. Itu namanya bi ahsaniha. Kita mendapatkan salam assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam warahmatullah. 2. Atau paling tidak ya, kita mendapatkan salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, cukup. Ya, jangan sampai kita mendapatkan salam sebuah penghormatan untuk kita, nah kita diam nggak membalas. Itu nggak boleh. Kita balas. Semakin banyak balasan kita, ya semakin baik. Satu kali salam assalamualaikum, 10 rahmat. Kalau tambah warahmatullah 20, wabarakatuh 30, wa maghfiratuh 40. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada ala kulli syai'in, atas segala sesuatu,
hasiban, dat yang menghitung. Segala sesuatu itu pasti akan ada hitungannya. Allah akan menghitung besok. Ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Semua akan dihitung. Apapun akan dihitung. Amal jelek, amal baik, penganiayaan, semua akan dihitung. Akan ada namanya balasan. Ya, semoga kita semuanya oleh Allah kelak mendapatkan hisaban yasiro, ya, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Allah itu la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illahu, melainkan Dia. Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan yang tidak berhak disembah melainkan Dia. Itulah Allah. Dia adalah Tuhan yang berhak disembah, yang lain tidak ada. La yajma'annakum, niscaya sungguh akan mengumpulkan siapa Allah pada kalian ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba, yang tiada keraguan, fihi, di dalam hari kiamat. Allah pastinya akan mengumpulkan kalian semua besok begitu bangkit dari kubur, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar sana. Semuanya kumpul di padang mahsyar. Di mana masalah hari kumpulnya manusia di padang mahsyar ini hari yang pasti. Nggak perlu diragukan lagi, pasti akan terjadi. Waman, siapakah asdaku, yang paling benar minallahi, daripada Allah, hadisan, yaitu perkataannya. Ucapan siapa yang paling benar dibandingkan dengan ucapan Allah? Ya enggak ada. Atau waman asdaku, ya, tidak ada yang lebih benar minallah hadisan, ucapannya. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Ya, apapun yang Allah katakan itu adalah benar. Termasuk bahwa besok setelah kalian bangkit dari alam kubur, kalian semuanya akan berkumpul di padang mahsyar. Fama lakum, mengapa bagi kalian orang-orang iman, fil munafikin, dalam urusan orang-orang munafik, fi'ata ini, yaitu pecah menjadi dua golongan. Padahal wallahu itu arkasahum, telah mengembalikan pada mereka orang munafik, bima, sebab sesuatu kasabu yang telah berbuat mereka. Hai orang iman, kenapa kalian dalam urusan orang munafik saja sampai pecah menjadi dua golongan tuh kenapa? Sebagian dari kalian sepakat munafik itu bunuh saja. Sebagian yang lain, jangan. Bagaimanapun kan mereka juga sama dengan kita, jangan dibunuh. Duh. Kenapa kalian sampai pecah jadi dua kelompok seperti itu? Kenapa? Jadi permasalahannya adalah setelah kepulangan dari perang Uhud, orang-orang iman waktu itu melihat kondisi orang munafik ini sampai terbagi dua kelompok. Ada yang mereka itu maunya munafik itu bunuh saja, soalnya dia adalah pengkhianat dalam perang, dia pengecut. Tapi sebagian yang lain, ya janganlah, bagaimanapun mereka juga bersama-sama kita. Dari situlah Allah kemudian menurunkan ayat ini, ya. Kenapa kalian kok sampai pecah jadi dua kelompok? Ya.
mikirkan masalah orang munafik, kenapa? Wallahu arkasahum bima kasabu. Yang pasti orang munafik itu oleh Allah sudah dikembalikan pada apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Artinya orang munafik itu ya asli kafir. Allah sudah mengembalikan mereka pada apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Ya kemaksiatan, penentangan, pengkhianatan. Intinya mereka itu asli kafir. Ya. Kenapa kemudian ada yang mengatakan begini begitu? Kenapa? Ya. Yang harus kalian pahami bahwa mereka itu aslinya kafir. Soal penampakan itu kan hanya mereka sengaja bagaimana dalam penampilan ucapan ya itu terkesan dia ini adalah orang iman, orang Islam. Itu hanya lahirnya saja. Aturidun, apakah menghendaki kalian antahtu akan memberikan petunjuk kalian man pada orang adallallah yang telah Allah sesatkan. Ya. Hai orang iman, apakah kalian menghendaki akan memberikan petunjuk kepada orang yang sudah Allah sesatkan? Artinya kalian tidak usah berselisih dalam urusan orang munafik. Nggak usah berselisih dalam urusan munafik. Dan kalian nggak usah menyangka baik-baik pada mereka. Nggak usah menyangka baik-baik pada mereka. Artinya jangan sampai ya dengan kalian nanti menyangka baik, ya mereka nanti akhirnya benar. Enggak seperti itu. Kalau orang itu dikehendaki Allah sesat, ya sesat sudah. Maka nggak perlu kalian kemudian berselisih dalam hal ini, ya apalagi kalian menyangka baik-baik pada orang munafik, itu nggak perlu. Waman, siapakah yudlil, yang menyesatkan Allah, barang siapa yang Allah sesatkan, falan tajida, maka tidak akan mendapati engkau Muhammad lahu bagi orang itu sabilan, jalan. Orang kalau dikehendaki sesat oleh Allah, ya, kamu nggak akan mendapatkan jalan yang benar untuk dia Muhammad. Kamu nggak akan mendapatkan jalan yang benar untuk dia. Walaupun ya kalau kamu bermaksud supaya dia itu dapat hidayah, ya, kalau Allah menyesatkan ya nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa, karena hidayah itu adalah kewenangan Allah. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat kewenangan Allah dalam masalah pemberian hidayah ini. Waktu mengharapkan mereka orang munafik, lau takfurun, seandainya kufur kalian orang iman. Kama kafarus, sebagaimana telah kufur mereka orang munafik. Fatakunun, kemudian menjadi kalian sawaan sama. Sawaan sama. Hai orang iman, yang jadi harapan orang munafik itu apa? Yang jadi harapan mereka itu adalah bagaimana kalian ini kufur sebagaimana mereka. Begitu kalian kufur, akhirnya apa? Kalian statusnya menjadi sama dengan mereka. Sama-sama kufurnya. Itulah harapan mereka. Untuk itu fala tattahidu, janganlah menganggap kalian atau mengambil minhum dari mereka orang munafik aulia, kekasih-kekasih, hatta yuhajiru, sehingga hijrah mereka fi sabilillah, ke dalam agama Allah. Kalian jangan sekali-kali menganggap mereka itu adalah kekasih sampai mereka benar-benar ya mau hijrah ke dalam sabilillah, mau jadi orang iman yang sesungguhnya. Fa in tawallau, jika berpaling mereka orang munafik, fakhudhuhum, maka menangkaplah kalian pada mereka. Wa qatuluhum, dan membunuhlah kalian pada mereka.
haitsu wajadtumuhum, sekiranya mendapati kalian hum pada mereka. Jika mereka itu ternyata adalah berpaling, artinya ya nggak mau hijrah bersama kamu atau nggak mau iman, ya sudah, dimanapun kamu mendapati mereka, silakan kamu tangkap dan atau kamu bunuh, ya, kamu tawan dan atau kamu bunuh. Entah itu kamu mendapati mereka di tanah haram atau di tanah halal, ya, tangkap. Minimal itu hanya ditawan, itu minimal. Wala tattakhidu, dan jangan mengambil kalian atau menganggap kalian minhum, dari mereka orang munafik, walian, seorang kekasih. Wala, dan jangan menganggap atau mengambil nasiran, seorang penolong. Arti kamu jangan sampai ya menganggap mereka itu seorang kekasih maupun seorang penolong, sehingga kamu bisa ada hubungan baik dengan mereka secara lahir maupun batin. Itu jangan sampai, nggak boleh. Illal ladzina, melainkan orang-orang yasiluna, yang menyambung mereka, menyambung atau masuk ila qaumin, pada suatu kaum, bainakum, yang di antara kalian orang iman, wa bainahum, dan di antara kaum itu misakun, janji. Misakun, janji. Yang dimaksud adalah kaum kafir dzimmi. Kaum kafir dzimmi. Auja'ukum, atau datang mereka alladzina, pada kalian, hasirat, dalam keadaan berat, suduruhum, hati mereka, ayyuqatilukum, memerangi mereka pada kalian orang iman, au yuqatilu, atau memerangi mereka, qaumahum, pada kaum mereka. Kecuali yang orang munafik yang nggak boleh kalian bunuh. Orang munafik yang nggak boleh kalian bunuh itu adalah alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misak. Bainakum wa bainahum misak. Antara kaum tadi dengan kalian ada sebuah perjanjian damai, yaitu kafir dzimmi. Namanya kafir muahid, kafir dzimmi. Ada perjanjian damai, mereka itu sanggup bayar pajak, sehingga mereka memang nggak boleh untuk diperangi maupun diambil hartanya, nggak boleh. Nah, kalau orang munafik ini bergabung dengan kafir dzimmi, mereka itu bergabung ke sana. Nah, maka menurut ayat ini, orang munafik tadi nggak boleh untuk kalian bunuh, nggak boleh. Soalnya apa? Orang munafik tadi sudah bergabung dengan kafir dzimmi. Karena kafir dzimmi ini adalah golongan yang mendapatkan semacam jaminan dari Rasulullah, nggak boleh diperangi, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dijarah hartanya. Nah, kalau orang munafik tadi bergabung kepada kafir dzimmi, maka orang munafik tadi nggak boleh kalian bunuh menurut ayat ini. Atau auja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilukumahum. Atau orang munafik yang dia ini netral. Dia netral. Bentuk netralnya, ya, mereka ini merasa berat ayyuqatilukum. Mereka merasa berat kalau mereka itu membela orang kafir, memerangi kalian. Ya, artinya mereka ini merasa berat hati, merasa nggak enak hati kalau mereka membela orang kafir, memerangi pada kalian. Sehingga mereka ini tidak mau membantu kepada orang kafir. Au yuqatilu qaumahum. Demikian pula
mereka juga merasa berat apabila membantu kalian untuk memerangi orang kafir. Jadi dia itu nggak enak hati, merasa berat hati kalau membantu orang kafir memerangi kalian, atau sebaliknya merasa nggak enak hati, berat hati kalau mereka itu adalah membela kalian memerangi orang kafir, sehingga mereka pilih netral. Ya. Atau orang munafik yang seperti ini juga jangan kalian perangi. Yang pertama tadi itu orang munafik yang mereka ini bergabung dengan orang kafir dhimmi. Karena kafir dhimmi ini mendapatkan jaminan keamanan, nggak boleh diperangi, nggak boleh diambil hartanya, maka orang munafik yang bergabung ini tidak boleh kalian perangi. Atau orang munafik yang bersikap netral, yang tidak membela orang iman, juga tidak membela kepada orang kafir. Itu nggak boleh diperangi menurut ayat ini. Tetapi ayat ini mansukh ya, illal ladzina yasilun sampai dengan au yuqatilu qaumahum, itu adalah mansukh. Ya, mansukh nasihnya Saif. Ya kalau hanya seperti itu tapi mereka tetap dalam kemunafikannya, ya tetap diperangi. Ya, tetap diperangi. Walau syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, lasallatuhum, niscaya memberikan kekuasaan siapa Allah pada mereka orang munafik, alaikum, mengalahkan kamu sekalian orang iman. Falaqatalukum, maka memerangi mereka orang munafik kum, kepada kamu sekalian. Jadi seandainya Allah menghendaki, ya, lasallatuhum, tentunya Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang munafik. Ya, Allah memberikan kekuasaan kepada orang munafik. Untuk apa? Untuk mengalahkan kepada kamu sekalian. Lalu mereka ya pasti akan memerangi kepada kalian. Karena Allah ngasih kekuasaan mereka memerangi kalian, mengalahkan kalian, ya pastinya mereka akan memerangi kepada kalian. Seandainya Allah menghendaki. Fa ini tazalukum, maka jika memisahi mereka orang munafik kepada kamu sekalian, falam yuqatilukum, maka tidak memerangi mereka pada kamu sekalian, wa alqau, dan memberikan mereka ilaikum kepada kamu sekalian as-salama, pada perdamaian, fama ja'alallah, maka Allah tidak menjadikan lakum, untuk kalian orang iman, alaihim, atas mereka orang munafik, sabilan, pada jalan. Nah, jika mereka itu memisahi kalian, menjauhi kalian, dan mereka ini memilih untuk damai dengan kalian, jika demikian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, Allah tidak memberikan tidak memberikan alasan kepada kalian untuk memerangi kepada mereka. Nggak boleh kalian bunuh, hartanya juga nggak boleh untuk kalian ambil. Berarti menurut ayat ini, kalau mereka menjauhi kalian, mereka kemudian mengajak untuk damai, ini tidak boleh untuk diperangi, juga nggak boleh untuk diambil hartanya. Ini juga mansukh nasihnya Saif. Satajidun, akan menjumpai kamu sekalian orang iman akhorin, pada kaum yang lain. Selain mereka tadi itu, ada kaum yang lain. Yuriduna, menghendaki mereka, akhorin, ayyak manukum, untuk memperoleh keamanan mereka, akhorin, pada kalian orang iman. Wayak manu, dan memperoleh keamanan mereka, kaumahum, pada kaum mereka. Selain itu ada lagi
segolongan kaum yang lain, mereka ini berwajah dua. Yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Ketika mereka ini berkumpul dengan kalian orang iman, mereka usaha bagaimana supaya aman di tempat kalian, supaya enggak kalian bunuh. Bagaimana caranya? Mereka menampakkan keislamannya. Jadi ada orang munafiknya seperti ini, usaha bagaimana supaya aman di kalangan orang iman dengan cara menampakkan keimanannya, menampakkan keislamannya. Wa ya'manu qaumahum, dan ketika mereka ini bergabung dengan orang kafir, ya mereka menampakkan seakan mereka itu kayak mereka, sehingga juga enggak dibunuh oleh teman-temannya. Kullama ruddu, ketika dikembalikan mereka ilal fitnati, pada fitnah, pada kerusakan, urkisu, maka dikembalikan mereka fiha, ke dalam fitnah, ke dalam kerusakan. Tetapi ketika mereka ini benar-benar diajak untuk memerangi orang iman, misalkan, urkisu fiha, mereka akan tandang, mereka akan lakukan. Nah, padahal mereka itu saat di kalangan orang iman, menunjukkan bahwa dia itu orang iman, dia itu adalah orang Islam. Tapi sebenarnya kullama ruddu ilal fitnah urkisu fiha, ketika mereka itu diajak untuk memerangi orang iman, tandang mereka, semangat mereka untuk melakukan hal itu. Karena ya memang begitu aslinya mereka itu. Fa illam ya'tazilukum, maka jika tidak memisahi mereka pada kamu sekalian, wayulku, dan tidak memberikan mereka ilaikum pada kamu sekalian, assalama, pada sebuah perdamaian, wayakufu, dan tidak mencegah mereka, aidiyahum, pada tangan mereka, fakhuduhum, maka menawanlah kalian pada mereka, waqtuluhum, dan membunuhlah kalian pada mereka, haitsu saqiftumuhum, sekiranya menjumpai atau mendapati kalian kepada mereka. Jika mereka tidak memisahi kalian, tidak mau menjauh pada kalian, tetap di situ, mereka juga tidak mengadakan damai dengan kalian. Wa yakufu aydiyahum, mereka juga tidak mencegah tangannya. Artinya mereka juga tetap ada usaha untuk memerangi orang iman. Jika seperti itu, maka minimal tangkap untuk ditawan. Ya, minimal tangkap untuk ditawan. Nah, dan boleh jadi mereka itu dibunuh dimanapun kalian dapati, ya, tangkap dan bunuh. Bila perlu tangkap dan bunuh, ya minimal ditawan. Karena mereka ini bahaya, ya, bahaya mereka ini. Maka minimal ditawan, kemudian bisa-bisa bila perlu ya dibunuh mereka ini, supaya tidak membahayakan kepada para iman. Wa ulaikum, mereka itulah, ja'alna, telah menjadikan kami Allah, lakum, untuk kalian orang iman, alaihim, atas mereka, sultanan, yaitu dalil mubinan, yang jelas. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubinah. Orang yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu keadaannya, orang munafiknya seperti itu, ini Allah memberikan alasan kepada kalian untuk apa? Memberikan alasan pada kalian untuk minimal untuk menawan mereka, dan boleh jadi bila perlu ya untuk membunuh pada mereka. Arti kalau kalian menawan mereka, membunuh mereka, itu sebuah alasan yang dibenarkan oleh Allah untuk kalian. Kalian nggak salah itu. Kalian nggak salah.
Nah, sebagian riwayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaum Akhorin tadi ini adalah mereka dari kaum Asad dan kaum Ghatafan. Ya, kaum Asad dan kaum Ghatafan. Kanu idza atau al-Madinah aslam wa ahadu liya'manu minal muslimin. Ketika mereka baik dari kaum Asad maupun Ghatafan ini datang ke Madinah sana, mereka menyatakan Islam, menampakkan keislamannya. Harapannya apa? Supaya aman ketika tinggal di Madinah, mereka aman. Nggak diganggu, nggak dibunuh oleh orang iman. Ya, dia menyatakan hal itu. Tapi faida raja'u ila qaumihim kafaru wa nakathu uhudahum liya'manu qaumahum. Begitu mereka ini kembali, ya, kembali kepada kaumnya, kafaru, mereka kufur, wa nakathu uhudahum. Mereka merusak janji-janji yang telah diucapkan ketika di Madinah itu. Ya, mungkin di sana mereka juga baiat, ya, sanggup untuk taat, sanggup untuk berjuang di sana di Madinah. Begitu kembali bergabung dengan kaumnya, mereka kufur. Mereka merusak janji-janji yang telah diucapkan ketika di Madinah sana. Tujuannya apa? Liya'manu qaumahum, supaya mereka juga nyaman, ya, tinggal bersama dengan kaumnya. Itulah kelicikan orang munafik. Ya, mereka ini adalah orang yang bermuka dua, ya, bunglon, ya, bunglon. Kalau dibilang bunglon ini ya masih lumayan, tapi munafik, ya, munafik. Di mana orang munafik itu, ya, diancam oleh Allah, matinya itu akan menempati neraka yang paling dasar. Innal munafikin fiddarkil asfal. Fiddarkil asfal. Asfal itu bawah. Darki itu bawahnya bawah. Jadi asfal itu adalah lantai dasar. Nah, darki itu adalah di bawahnya lantai dasar. Itu tempat orang munafik. Kalau orang kafir itu di atasnya, munafik di bawahnya. Kenapa? Kalau orang kafir kan udah jelas kafirnya. Kalau munafik ini orang yang sangat paham tentang hukum, ngerti tentang aturan agama, tapi sengaja untuk merusak. Sehingga nerakanya itu lebih dalam daripada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita doa, Allahumma inni a'udzubika, bagaimana itu? Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arja. Kita mohon pada Allah, jangan sampai kita ini betul-betul terjangkit munafik. Terjangkit aja jangan. Ya. Apalagi jadi munafik tulen, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Karena tadi itu, begitu mati, tempatnya ini yang paling dasar. Wa makana, dan tidak sepantasnya limukminin bagi orang iman ayyaqtula, membunuh dia mukminan kepada orang iman lain, illa, melainkan khotoan, karena salah, karena tidak sengaja. Waman, dan barang siapa qatala, membunuh dia mukminan kepada orang iman khotoan, karena salah, fatahriru raqabah. Fa-nya itu ada kandungan kalimat fa'alaihi tahriru raqabah. Fa'alaihi, maka wajib baginya tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak mukminatin yang beriman. Wadiyatun, wa alaihi diyatun, dan wajib baginya wadiyatun, maksudnya wa alaihi diyatun, dan wajib baginya diyatun, yaitu denda, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarganya orang yang terbunuh. Illa, kecuali ayyasoddaku, illa kecuali ayyasoddaku,
mensedekahkan mereka ahli. Wa maka nali mu'minin ayyaqtula mu'minan. Tidaklah sepantasnya orang iman membunuh kepada orang iman lain. Sama-sama iman kok membunuh. Nggak sepantasnya. Bila terjadi itu nggak sepantasnya. Ya, kecuali kalau memang nggak sengaja khoto. Contohnya khoto itu adalah kita melemparkan batu, ya, kita melemparkan batu ke suatu arah. Nah, nggak sengaja kita ternyata batu tadi itu jatuh kena orang, lalu dia mati. Ya, kita melempar mangga, tapi begitu batu jatuh kena orang, akibatnya mati. Itu namanya khoto. Ya, namanya adalah khoto. Melempar mangga, tapi batu kena orang, lalu mati. Ya, kecuali itu. Namun demikian, bila terjadi ada orang yang menyebabkan orang lain meninggal karena perbuatan dia tadi itu, maka dia pertama wajib memerdekakan satu budak perempuan yang iman, ditambahkan dengan membayar denda. Ya. Membayar denda 100 ekor onta. Denda 100 ekor onta. Diserahkan kepada keluarga terbunuh. Ya, kecuali kalau keluarga ini merelakan, mensedekahkan, ya merelakan denda tadi, sehingga tidak perlu dengan denda. Fa'ingkana jika ada mayit itu mingkomin dari kaum aduin musuh. Kaum musuh lakum bagi kamu sekalian. Wahwa dia orang yang terbunuh adalah mukminun orang iman. Fatahriru raqabah fa'alaihi tahriru raqabah. Fa'alaihi wajib bagi orang yang membunuh tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak mukminatin yang iman, budak yang iman. Jika orang yang terbunuh khotok tadi itu adalah mingkomin aduwil lakum wa huwa mu'min, bahwa dia itu orang iman, yang terbunuh tadi orang iman, tapi tinggal di tempat orang kafir. Ya, kafir harbi, kafir yang betul-betul musuh orang iman, memerangi orang iman. Yang terbunuh orang iman yang tinggal di kalangan kafir harbi, kafir yang betul-betul memusuhi orang iman. Maka bagi orang yang membunuh tadi itu hanya hanya memerdekakan budak saja tanpa ada denda. Hanya memerdekakan budak saja tanpa denda. Itu jika yang terbunuh adalah orang iman tapi tinggalnya di kalangan kaum kafir harbi, kafir yang betul-betul memusuhi kepada orang iman. Wa ingkana, dan jika ada siapa orang yang terbunuh mingkomin dari kaum, bainakum di antara kamu sekalian orang iman, wa bainahum, dan di antara mereka kaum, misakun perjanjian. Maksudnya adalah kafir dhimmi, fadiyatun. Maksudnya fa'nya itu fa'alaihi, maka wajib bagi pembunuh diyatun, yaitu membayar denda, musallamatun, yang diserahkan ila ahlihi, pada keluarga mayat, keluarga yang terbunuh. Wa tahriru raqabah, wa alaihi tahriru raqabah, dan wajib bagi pembunuh tahriru raqabah, memerdekakan seorang budak mukminatin yang
iman. Budak wanita yang iman. Faman maka barang siapa lam yajid, yang tidak mendapatkan dia, tidak memiliki dia, tidak punya budak untuk diperdekakan. Fasyamu syahrain. Fa'nya fa'alaihi. Fa'alaihi maka wajib bagi pembunuh. Syamu syahraini puasa 2 bulan. Mutatabi'ain dengan berturut-turut. Taubatan karena arahnya tobat minallahi dari Allah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Jika yang mati tadi itu adalah kaum kafir dzimmi. Yang terbunuh adalah kaum kafir dzimmi. Jika yang terjadi yang mati tadi itu adalah kaum kafir dzimmi, maka bagi pembunuh adalah berkewajiban untuk menyerahkan denda kepada keluarga terbunuh. Adapun denda di sini adalah separuh, dendanya separuh dendanya orang iman. Kalau membunuh orang iman dendanya adalah 100 onta, kalau ini adalah hanya 50 onta. 50 onta. Jadi kalau yang terbunuh itu adalah kaum kafir dzimmi, maka si pembunuh itu membayar denda kepada keluarga yang terbunuh. Adapun jumlah dendanya separuh dari denda orang iman, hanya 50 ekor onta. Kalau orang iman, ya dendanya adalah 100 ekor onta. Dan ditambah dengan memerdekakan satu orang budak perempuan yang iman. Famalam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Bagi orang yang dia tidak mendapati budak untuk diperdekakan, maka boleh jadi gantinya adalah puasa 2 bulan tapi dilaksanakan dengan berturut-turut. Kalau sampai gagal ya berarti mengulang mulai awal lagi. Karena 2 bulan itu nggak boleh terpisahkan. Pelaksanaan seperti itu adalah merupakan merupakan penerimaan tobat dari Allah, ya, taubatan minallah. Itu sebagai tobat kalian kepada Allah. Seperti itulah kafarohnya. Wa kana Allah, dan adalah Allah aliman, zat yang maha mengetahui, hakiman lagi maha menghukumi. Jadi satu ayat ini tadi ini adalah hukum kafarah denda bagi orang yang dia itu sebetulnya tidak ada niat untuk membunuh, tetapi yang terjadi itu adalah mati. Dia itu melempar mangga, yang dilempar mangga, ya, tetapi batu tadi kena orang, akibatnya orang itu mati. Nah, itu namanya khotok. Ya, betul-betul gak ada niat untuk melempar kepada orang itu. Niat melempar, pengen melukai aja nggak ada, karena yang dilempar itu mangga. Ya, yang dilempar adalah mangga. Maka pembunuhan khotok ini, ya, ini sudah ada ketentuan mengenai masalah kafarah yang harus dijalani oleh si pelaku atau si pembunuh. Selanjutnya, waman, dan barang siapa yaqtul membunuh dia, mukminan kepada orang iman, membunuh kepada orang iman, muta'ammidan dengan sengaja. Nah, kalau yang ayat ini adalah orang iman dengan sengaja membunuh orang iman. Bukan khotok, bukan syibhul amdi. Bukan pembunuhan yang khotok, bukan syibhul amdi. Syibhul amdi itu menyerupai sengaja.
Tapi ini muta'ammidan, sengaja, memang niat membunuh. Diniati memang. Fajaza'uhu, pembalasan orang itu jahannamun, neraka jahanam. Berapa lama di sana? Khalidan, kekal fiha, di dalam neraka jahanam. Barang siapa yang dengan sengaja membunuh orang iman, dia orang iman, dia sengaja membunuh orang iman. Nah, namanya sengaja berarti ya memang ada niat membunuh. Maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di sana. Kalau namanya kekal berarti nggak ada tobat lagi bagi dia. Meskipun dia itu menyesali, dia ya kecewa, menyesal, kapok, ya sudah lewat, itu nggak berarti semuanya. Percuma dia menyesali. Ya. Karena apa? Dia pasti masuk neraka dan kekal sifatnya, kekal. Berarti nggak ada tobat bagi dia. Ini kalau menurut sahabat Ibn Abbas, ya ini adalah khalidan fiha. Ya, ini ayat muhkam. Menurut sahabat Ibn Abbas, ini ayat muhkam. Ayat yang nggak termansuh oleh ayat lain. Ya seperti ini. Ada orang iman sengaja membunuh orang iman yang lain. Balasannya neraka jahanam dan kekal sifatnya. Nggak ada lagi tobat bagi dia. Nggak ada. Nah, tetapi menurut sahabat yang lain, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, itu apa namanya tobat ya tetap ada, namanya pintu tobat tetap ada. Kalau orang itu memang betul-betul menyesal, tobatnya ya tobat yang nasuha, lahir batin, ya tentu ada pemaafan dari Allah menurut yang lain. Tapi Ibn Abbas tidak ada. Kenapa? Karena dia adalah orang iman, orang yang tahu tentang hukum, paham dengan hukum, sampai dengan dia itu juga memahami bagaimana akibat orang yang membunuh, lalu hal itu dia lakukan. Ya. Sengaja dia lakukan. Ya. Beda kalau orang itu memang nggak tahu. Ini dia sangat paham dengan hukum, lalu dia melakukan untuk membunuh orang lain. Sehingga balasannya adalah kekal di dalam neraka jahanam menurut sahabat Ibn Abbas. Wallahu alam. Ya, adapun bagaimana, ya tentu karena itu ada perbedaan dari sahabat. Ya, Allah yang paling tahu bagaimana hukuman bagi orang tadi. Yang penting untuk kita ini jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi kita itu karena sesuatu hal, apalagi karena masalah yang sepele, kemudian kita itu berantem, ya sampai kemudian kita mati salah satu, ya, atau mati kedua-duanya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kita jaga kerukunan kita, ya. Jangan sampai kita ini ya mudah untuk melakukan hal-hal yang nanti bikin kita sampai berantem. Wa ghadiba Allah, dan Allah murka alaihi kepada orang itu. Wa la'anahu, dan Allah melaknati kepadanya. Wa adda, dan Allah telah menyiapkan lahu untuknya adzaban azima, siksaan yang besar. Baik Bapak Ibu, kami akan tambahkan sedikit penjelasan untuk surat An-Nisa ayat 92, yaitu mengenai jumlah onta, ya, jumlah onta untuk denda pembunuhan khotok, ya. Jadi jumlah onta untuk denda karena pembunuhan khotok, pembunuhan yang salah. Dijelaskan di sini fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun, dan denda, ya, musallamatun ila ahlihi, denda yang diserah terimakan pada keluarga yang terbunuh. Nah, untuk denda onta, kejadian pembunuhan khotok, pembunuhan yang salah, itu 100 ekor onta. Adapun perincian 100 ekor onta itu, yang 20 ekor onta yang 20 ekor onta adalah
onta bintu makhod. Onta bintu makhod, yaitu onta betina umur 1 memasuki 2 tahun. Itu yang 10 ekor, yang 20 ekor. Kemudian 20 ekor lagi, yaitu onta jantan bani makhod atau onta jantan yang usianya adalah 1 memasuki 2 tahun. Itu yang 20. Kemudian yang 20 lagi itu adalah bintu labun, 20 ekor onta bintu labun, yaitu onta betina umur 2 masuk 3 tahun. 2 masuk 3 tahun, onta betina. Kemudian 20 ekor lagi adalah onta jadaah. Ya. Onta jadaah itu adalah onta betina umur 4 masuk 5 tahun. Itu onta jadaah. Kemudian 20 ekor berikutnya adalah onta hikoh. Ya. Onta hikoh adalah onta betina umur 2 masuk 4 tahun. Nah, itu adalah denda karena pembunuhan khotok. Ya. Denda karena pembunuhan khotok 100 ekor onta dengan usia-usia yang bervariasi seperti itu. Nah, itu mengenai denda, ya, berapa jumlah ekor ontanya dan seperti apa variasi umur ontanya. Nah, itu untuk pembunuhan khotok. Baik. Adapun ayat 93, yaitu pembunuhan dengan sengaja, ya, pembunuhan dengan sengaja. Untuk pembunuhan dengan sengaja ini, itu kalau kalau tidak dikisos, ya, kalau tidak dikisos atau kalau si pelaku pembunuh ini nggak dikisos tetapi hanya dimintai denda, itu juga sama, dendanya 100 ekor onta, sama. Nah, tetapi 100 ekor onta karena pembunuhan sengaja tadi itu, yang 30 ekor onta adalah onta betina. Onta betina umur 3 masuk 4 tahun. Jadi yang 30 ekor itu onta betina umur 3 masuk 4 tahun. Namanya onta hikoh, salasuna hikoh. Kemudian 30 ekor lagi wasalasuna jadaah, yaitu onta jadaah, onta betina umur 4 masuk 5 tahun. Umur 4 masuk 5 tahun. Kemudian wa arba'una khalifah, yaitu yang 40 ekor onta khalifah, yaitu 40 ekor onta onta betina tetapi yang keadaannya sudah mengandung semua. Nanti yang 40 ekor ini onta betina yang kondisinya mengandung semua. Nah, ini sama-sama denda 100 ekor onta. Denda pembunuhan khotok dengan denda pembunuhan sengaja itu beda mengenai masalah usia-usia ontanya. Untuk jumlahnya sama-sama 100, tetapi umurnya onta ini adalah berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza darabtum, ketika bepergian kamu sekalian, fi sabilillah, di dalam sabilillah, yaitu pergi untuk perang, fatabayyanu, maka mencarilah kejelasan kamu sekalian. Wala taqulu, dan jangan mengatakan kamu sekalian,
liman kepada orang, alqa yang memberikan dia ilaikum kepada kalian, menyampaikan dia ilaikum kepada kalian assalama pada ucapan salam. Jangan sampai kalian katakan kepada orang itu lasta mu'minah. Lasta, tidak ada kamu, mukminan orang yang beriman. Mukminan orang yang beriman. Tabtahun, mencari kamu sekalian aradul hayati dunya, pada kesenangan kehidupan dunia atau harta kehidupan dunia. Fa indallah, di sisi Allah, maghanimu, yaitu beberapa jarahan, katsiratun, yang banyak. Hai orang iman, ketika kalian pergi untuk perang, lalu di perjalanan itu kalian mendapati ada orang yang dia itu mengucapkan salam kepada kalian, assalamualaikum. Ya. Jika terjadi semacam ini, jangan sampai kemudian kalian mengatakan lasta mu'minah. Alah, kamu ini bukan orang iman, kamu ini. Kamu mengucapkan salam kan tujuannya supaya apa? Tujuannya kan supaya nggak saya bunuh kan? Nah, nggak boleh kalian mengatakan begitu, nggak boleh. Ya, terima saja salam penghormatan dari dia, terima saja. Dia mengucapkan salam, jawab dengan salam. Ya. Jangan malahan kalian katakan lasta mu'minah, kamu bukan orang iman. Nah, setelah itu kalian bunuh. Setelah kalian menolak salam dia, kalian katakan kamu bukan orang iman. Ya, kamu mengatakan begini kan supaya nggak saya bunuh kan? Bukan orang iman kamu. Terus kalian bunuh. Ini jangan sampai. Sementara kalian belum mencari kejelasan siapa dia ini. Kalian belum mencari kejelasan siapa dia ini. Ya, seharusnya sebelum kalian itu bertindak sampai dengan membunuh, kalian supaya mencari kejelasan, tabayun, ya, siapa dia ini. Ya, misalkan sementara waktu kamu tangkap dulu, nggak apa-apa. Kamu tangkap dulu, kamu amankan, cari informasi yang jelas siapa dia ini. Nah, kalau dia ini memang nyata-nyata orang kafir, baru kalian bunuh. Tapi kalau ternyata orang iman benar seperti apa? Coba. Nah ini. Oleh karena itu, kan harus tabayun, mencari kejelasan ya tentang dia, siapa dia ini. Apalagi ya, kalian tujuannya adalah tabtaguna ardhal hayatid dunya. Tujuannya adalah untuk mencari harta dunia. Tujuannya agar begitu dia kamu bunuh, nah, kamu bisa mendapatkan apa yang dia bawa. Itu. Mungkin dia itu bawa perbekalan apa, termasuk kendaraannya. Nah, tujuannya supaya kamu bisa mendapati semua tadi itu, kamu ambil semua. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalau itu kaitannya adalah karena kalian ingin mengambil kepemilikan dia tadi itu, seandainya seperti itu, ya harus ingat dong kamu. Kalau hanya soal itu, lalu kamu membunuhnya, kamu harus ingat, fa indallahi maghanimu katsirah. Di sisi Allah adalah jarahan yang sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Di mana jarahan di sisi Allah berupa pahala yang itu tentunya lebih baik. Ya, lebih baik, lebih bernilai daripada apa yang kamu dapatkan dari orang yang kamu bunuh tadi itu. Nah, jadi kalau hanya tujuannya untuk itu kamu membunuh dia itu, harus ingat dong kamu. Fa indallah maghanimu katsirah. Di sisi Allah itu ada
jalan yang banyak. Artinya di sana itu tempatnya pahala. Ya, tempatnya pahala. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan yang lebih baik, ya kamu jangan membunuh dia. Kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia miliki, yang kalian kuasai tadi itu. Yaitu berupa pahala di sisi Allah. Kadzalika, seperti itulah. Kuntum, telah ada kalian, min qablu, dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kalian hijrah ke Madinah atau sebelum kalian iman. Famannallah, kemudian Allah memberikan anugerah alaikum, kepada kamu sekalian. Untuk itu fatabayyanu, sampai diulang lagi. Tadi ada kalimat di atas itu fatabayyanu wala taqulu man alqa ilaikumussalam lastamna, ada tabayyun. Ini ada lagi fatabayyanu, menunjukkan tabayyun itu sangat penting sekali. Tabayyun itu sangat penting sekali. Fatabayyanu, maka mencarilah kejelasan kalian. Cari informasi yang jelas, siapa dia ini. Ya, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Menyesali terhadap apa yang kalian lakukan. Udah kadung membunuh, ternyata, wah saya nyesal. Dia ternyata orang iman benar. Nah, kenapa? Kadzalika kuntum min qabl. Kalian pun juga sama. Dulu kalian waktu masih di Makkah sana. Sebelum hijrah ke Madinah masih di Makkah sana. Kan sama. Apakah kesamaan di sini ini, dulu kalian juga belum iman waktu di Makkah. Belum iman di sana. Lalu kamu juga, menyembunyikan ketidakimanan kamu ya di sana. Supaya kamu apa? Supaya kamu nggak dibunuh orang misalkan. Akhirnya kamu oleh Allah dikasih anugerah bisa jadi orang iman. Ya, kan sama. Dulu kamu waktu di Mekah kan sebelum iman kan juga sama. Kamu usaha untuk merahasiakan ya, diri kamu supaya kamu nggak dibunuh orang, nggak dibunuh orang iman. Sampai akhirnya kamu diberi anugerah oleh Allah jadi orang iman. Atau waktu kamu masih di Mekah kan kamu juga sama. Kamu udah jadi orang iman ya. Sebelum hijrah ke Madinah itu kamu juga menutupi diri kamu supaya nggak ketahuan oleh orang kafir Mekah. Ya, kalau ketahuan kamu dibunuh. Akhirnya Allah menyelamatkan kamu bisa ke Madinah. Jadi kalau famanallahu alaikum itu kalau kaitan bentuk anugerahnya adalah iman, itu berarti dulu kamu sebelum iman waktu di Mekah ya juga begitu, kamu merahasiakan siapa diri kamu supaya apa? Supaya nggak dibunuh oleh orang iman. Akhirnya Allah memberikan anugerah berupa keimanan pada kamu. Atau kalau anugerah ini berupa hijrah, berarti kamu dulu waktu di Mekah sebelum hijrah, ya sama. Kamu selalu merahasiakan keimanan kamu supaya selamat. Akhirnya kamu diberikan anugerah oleh Allah bisa hijrah ke Madinah. Nah, jadi sama, intinya itu sama. Orang itu usaha supaya selamat itu juga ada. Makanya sebelum kalian bertindak itu, cari kejelasan dulu, cari informasi dulu yang jelas tentang siapa dia ini. Ya, dengan informasi yang jelas ini, saat kamu melangkah, udah tepat. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena nggak adanya tabayun. Jadi tabayun itu adalah sesuatu yang ada dalam agama. Ya, sesuatu yang ada dalam agama. Fatabayyanu seperti itu. Ya. Soalnya namanya informasi itu kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Makanya harus cari kejelasan yang sejelas-jelasnya. Innallahnya Allah, karena ada Allah bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, khabirun, maha waspada. Artinya Allah tahu dengan apa yang kamu lakukan. Membunuh kepada orang tadi itu Allah tahu. Oleh karena itu kembali bahwa tabayun itu adalah sangat penting untuk dilakukan sebagai orang iman. Itu kalau melihat kisah ayat tadi ini,
yaitu sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Di mana sahabat Usamah bin Zaid ini itu ketika dalam perjalanan berangkat perang, ya, ketemu seseorang yang bernama Mirdas bin Nahik. Mirdas subnu Nahikin. Mirdas subnu Nahikin. Mirdas bin Nahik. Ya, ketemu di perjalanan. Nah, begitu Mirdas menyampaikan Assalamualaikum, kata Usamah, salam apaan? Nah, dibunuh oleh Usamah. Nah, dibunuh. Begitu, singkat cerita, begitu sampai di rumah, kejadian tadi dilaporkan pada Nabi, seperti Nabi. Kata Rasulullah, hai Usamah, apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah besok? Ya, bahwa kalau orang yang kamu bunuh itu ternyata orang iman. Bisa apa kamu di hadapan Allah? Kalau ternyata dia itu orang iman, tapi udah kamu bunuh, apa yang bisa kamu, alasan apa yang bisa kamu sampaikan kepada Allah besok dari kiamat? Nah ini. Karena itu, sekali lagi, tabayun, dan tabayun itu sangat penting untuk keselamatan kita semuanya. Demikian, Bapak Ibu, untuk penyampaian materi makna pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.